Apa itu foie gras? Foie gras adalah makanan khas Prancis yang terbuat dari hati angsa atau bebek yang digemukkan. Foie gras kontroversial karena metode produksinya dianggap tidak etis terhadap hewan. Makanan ini sangat populer di Prancis karena memiliki rasa yang enak, unik, dan kaya rasa berkat tingginya kandungan lemak pada hati. Foie gras merupakan salah satu hidangan mewah sehingga disukai oleh para pecinta kemewahan. Bebek dan angsa yang dipelihara untuk foie gras diberi makan secara paksa dengan pipa yang dimasukkan ke tenggorokan burung. Hingga 4 ton biji-bijian dan lemak dipompa ke dalam perut burung beberapa kali setiap hari. Prosedur kejam ini menyebabkan hati burung terkena penyakit yang dikenal sebagai lipidosis hati dan membengkak hingga 10 kali ukuran normalnya. Burung menderita rasa sakit yang luar biasa sepanjang hidup mereka, dan banyak burung dengan penyakit hati yang membesar yang hanya dapat digambarkan sebagai cacat menjadi terlalu sakit untuk berdiri. Islam melarang penyiksaan terhadap hewan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita masuk neraka karena seekor kucing yang ia ikat sehingga mati. Ia tidak memberinya makan atau melepasnya sehingga bisa mencari makan dari serangga bumi. Hadis riwayat Muslim. Foie gras haram menurut Islam karena tidak memenuhi 2 syarat kehalalan. Salah satu persyaratannya adalah hewan tidak boleh stres atau mengalami ketidaknyamanan sebelum disembelih. Pernyataan lainnya adalah hewan tidak boleh dimutilasi, cacat, atau yang paling penting terkena penyakit ketika siap untuk disembelih. Bagaimana pembuatan foie gras dalam pandangan ilmu peternakan? Peternakan memandang pembuatan foie gras kejam karena melanggar etika dan kesejahteraan hewan. Dalam kesejahteraan hewan, ternak harus bebas dari rasa sakit, luka, dan penyakit. Hewan juga harus bebas dari rasa takut dan stres. Hal tersebut tidak sesuai dengan pembuatan foie gras yang menyebabkan angsa cedera dan mengalami stres. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan menerapkan metode pemberian makan tanpa pemaksaan. Contohnya seperti yang dilakukan peternak asal Spanyol Eduardo Sousa. Para angsa akan dibiarkan di kandang yang luas dan disediakan makanan melimpah untuk dimakan sendiri. Ada pula dengan cara menggunakan bakteri alami untuk meningkatkan nafsu makan angsa sehingga hatinya membesar dengan cara yang alami dan tanpa melukai angsa seperti yang dilakukan beberapa peneliti di Prancis. Yang ketujuh adalah hikmah. Mempelajari kasus foie gras dapat memberikan kita beberapa hikmah dan pelajaran penting, antara lain membuat konsumen lebih sadar mengenai asal-usul makanan yang mereka konsumsi dan bagaimana pilihan konsumen dapat berpengaruh kepada praktik peternakan. Mempelajari kasus ini dapat mengilhami upaya untuk mengembangkan metode produksi makanan yang lebih baik bagi lingkungan dan kesejahteraan hewan.